Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Titik Hitam. Bagaimana kabar sobat misteri semuanya? Semoga sehat selalu dan lancar semua urusannya. Oh ya, buat sobat-sobat misteri yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan pencet tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah seru selanjutnya dari Titik Hitam. Dan kali ini Mimin akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Limbung Desa Kanibal. Ini adalah cerita lanjutan dari cerita Aokigahara kemarin. Dan pastinya cerita ini karya dari Sinta Diari. Cerita ini berawal ketika Yuda dimintai pertolongan oleh kawannya. Kawannya bilang adiknya hilang di hutan Kalimantan. Dan menurut kabar, adiknya diculik oleh makhluk gaib di sana. Nah, seperti apa keseruan kisahnya? Cerita ini akan dimulai dari sekarang. Namaku Arul. Aku bertugas di salah satu kawasan di Kalimantan sebagai TNI Angkatan Darat. Saat itu mendapat cuti dan berencana ingin pulang ke tempat istriku. Namun saat itu istri memberitahukan bahwa adikku terkena musibah, sehingga istri dan anak berada di tempat orang tuaku. Melalui telepon aku hanya mendengar sepintas saja bahwa adikku hilang di kawasan hutan Kalimantan. Penyebabnya sungguh membuatku tidak percaya. Lantas, aku buru-buru untuk pulang. Sesampainya di rumah, ibuku sakit. Beliau langsung shock mendengar bahwa adikku, Denny, hilang dan dimakan harimau. Beliau mendengar berita tersebut dari seorang temannya, Sandi, yang pulang seorang diri dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, sehingga belum bisa dimintai keterangan. Aku bersabar hingga Sandi sedikit tenang dan mulai untuk bisa bercerita apa yang sedang terjadi dengan mereka. Jadi menurut yang dikatakan Sandi adalah saat itu tahun 2017 akhir, mereka berempat, Sandi, Denny, Ega, dan Romi menjelajahi menuju hutan Kalimantan, sekedar untuk eksplor mencari sesuatu yang baru untuk mereka. Masing-masing sudah membawa perlengkapan lengkap. Sebenarnya, salah satu hutan Kalimantan tersebut dipercaya penduduk sekitar kawasan di situ sangatlah angker. Selain banyak hewan-hewan buas, terdapat juga penghuni suku-suku kanibal berbahaya. Namun, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa suku tersebut benar-benar ada. Hanya desas-desus saja. Tetapi, sebagian penduduk sekitar kawasan hutan Limbung, sebut saja itu namanya, mempercayai bahwa suku-suku tersebut ada, dan mereka adalah siluman penghuni hutan Limbung. Saat itu, Denny dan kawan-kawannya singgah di perkampungan dan hendak bertanya jalur yang aman untuk memasuki hutan. Salah satu penduduk pun menyarankan untuk bertanya kepada salah satu sesepuh desa. Setelah mereka bertanya, sesepuh itu menolak untuk mengatakan, dengan alasan hari itu saatnya sang penghuni Limbung untuk berburu. Bahkan para penduduk yang biasanya berburu hewan dilarang untuk berburu di hari-hari tertentu. Dahulu kala, sudah ada perjanjian bahwa setiap hari yang ditentukan, para penduduk dilarang untuk masuk hutan Limbung untuk berburu. Jika dilanggar, hal mengerikan akan terjadi.
Hari tersebut merupakan hari di mana penghuni hutan limbung untuk berburu. Jika hari itu kedapatan ada warga yang tengah berburu ataupun masuk hutan, para penghuni hutan akan memangsanya. Sebab mereka sangat suka dengan daging manusia. Tetapi mereka tidak berani untuk menyerang desa warga. Aturan ya tetaplah aturan. Namun meski demikian, setiap tahunnya pasti ada warga atau pengunjung yang hilang. Mereka memang tidak akan memangsa penduduk desa atau pengunjung tanpa alasan. Sejauh ini sangat jarang yang bisa menemukan penghuni hutan limbung. Ada yang mengatakan mereka adalah suku kanibal. Ada pula yang mengatakan mereka adalah makhluk jadi-jadian atau siluman. Tidak jelas mana yang benar, tetapi yang jelas mereka memiliki sebuah ilmu sihir yang mampu mempengaruhi orang untuk masuk hutan. Ada suatu kisah di mana beberapa pemuda desa yang tiba-tiba hilang. Di suatu sore hari, beberapa pemuda yang tengah memancing di danau dekat pinggir hutan limbung melihat beberapa wanita yang cantik-cantik tengah memperhatikan mereka. Wanita-wanita tersebut dengan tatapannya seakan menginginkan para pemuda yang tengah memancing. Dengan godaan mereka, beberapa pemuda menghampiri, dan tanpa mereka sadari, mereka terus berjalan masuk ke hutan dan lenyap tidak kembali lagi. Semenjak kejadian itu, para warga desa menetapkan aturan bahwa di hari tertentu warga tidak boleh melakukan aktivitasnya ketika hari mulai sore. Meskipun sudah ada peringatan, tetap saja dalam waktu 1 tahun pasti ada yang hilang. Entah itu penduduk desa ataupun orang dari luar. Mendengar penjelasan dari tetua kampung tersebut, mereka berempat mengurungkan niatnya untuk masuk hutan hari itu dan akan melakukannya esok hari. Akhirnya, malam itu mereka berempat menginap di desa setempat. Esok harinya mereka memasuki hutan bersama pemuda desa yang juga hendak melakukan aktivitasnya untuk berburu. Mereka pun diberitahukan oleh sesepuh desa bahwa tidak boleh memasuki hutan lebih dari 2 hari, karena hari berikutnya adalah hari di mana giliran penghuni hutan limbung berburu. Mereka berempat pun meyakinkan sesepuh desa bahwa mereka tidak akan sampai bermalam di dalam hutan. Sore harinya akan langsung keluar. Mereka berempat sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk eksplor ke hutan limbung. Berbagai senjata tajam mereka bawa. Pagi-pagi sekali mereka masuk hutan bersama para warga yang hendak berburu. Jalur yang sering dilewati warga selalu hilang jejaknya. Hal itu sudah biasa bagi para warga, dan mereka tetap bisa mencari jalurnya tanpa kesulitan. Para warga juga berburu hanya untuk hobi saja, karena kebutuhan desa sudah mudah didapatkan. Tidak seperti dahulu yang memang berburu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang biasanya diburu adalah kijang, babi hutan, ayam, bahkan ular besar. Ketika mereka memasuki hutan, suasana hutan yang tenang, sejuk, serta suara-suara hewan kecil membuat ketenangan jiwa bagi yang merasakan. Beberapa jam mereka di dalam hutan, dan para warga hendak kembali karena hari mulai siang dan sudah cukup buruan mereka. Namun, Denny dan kawan-kawan malah ingin lebih lama berada di hutan. Para warga pun mengatakan, jangan sampai jauh masuk ke dalam. Jika tersesat, akan sulit untuk ditemukan. Denny dan kawan-kawan mengatakan, tidak akan jauh-jauh, dan tetap berada di jalur yang sudah dibuat dengan jelas. Saat itu pun masih dibilang pagi, karena masih pukul 10-an. Beberapa jam kemudian, mereka berempat yang menyukai sekali hutan, tidak menyadari bahwa mereka di dalam sudah sangat lama. Bahkan mereka lupa jika mereka sudah jauh dari batas jalur yang mereka tuju.
Saat itu, jam tangan menunjukkan pukul 2 siang. Setelah mereka istirahat sejenak untuk makan, mereka lanjut untuk kembali ke desa. Sayangnya hingga hari mulai gelap, mereka belum menemukan jalur awal mereka berangkat. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat tenda. Dari awal, mereka memang sudah berniat untuk bermalam sebelum mendengar cerita dari sesepuh desa. Karena hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk bermalam. Takut juga apabila mereka malah jauh lebih tersesat. Lebih baik pagi harinya dilanjutkan kembali. Memang malam itu mereka baik-baik saja. Tidak ada hal mengancam apapun hingga pagi hari tiba. Pagi itu mereka mencari kembali jalan untuk menuju desa. Tapi hingga sore hari tiba, mereka tidak menemukan jalurnya. Karena mereka keletihan, mereka istirahat dan bermalam kembali. Dan di malam itu pun, di malam kedua mereka juga masih baik-baik saja. Tidak ada gangguan apa-apa. Kemudian paginya mereka bergegas mencari jalan keluarnya. Selain bekal mereka juga habis, tentu ada hal yang mereka khawatirkan. Dalam perjalanan, mereka sangat beruntung sekali bertemu warga saat itu. Mereka berempat bergegas mendekati beberapa warga yang kemungkinan sedang berburu tersebut. Romi berlari mendekati. "Syukurlah kami menemukan kalian. Jika tidak, mungkin kami..." Romi yang tiba-tiba mendekat belum sempat menyelesaikan ucapannya, lehernya tersangkut benda tajam. Darahnya mengucur kemana-mana. Romi langsung tumbang, terjatuh sambil menggeliat, sambil memegangi lehernya. Mereka bertiga melihat Romi dalam keadaan mengerikan, berlari terpencar. Mereka melupakan sesuatu, bahwa mereka sudah 2 malam berada di dalam hutan. Dan mereka pikir malam harinya yang harus mereka waspadai. Tetapi nyatanya pagi itu mereka bertemu sekelompok yang sedang berburu. Namun bukan warga desa, tetapi penghuni hutan tersebut. Sandi tidak bisa menjelaskan dengan pasti orang-orang itu. Katanya, para pemburu itu mirip dengan warga. Namun setelah ditekati, mereka baru sadar ada yang berbeda, terutama wajah mereka yang katanya bertaring. Saat itu, Sandi berlari tanpa arah. Terdengar suara Ega berteriak, dan disusul teriakan Denny. Beruntungnya, Sandi mampu keluar hutan. Hanya saja, dia keluar berbeda jalur. Tidak keluar melalui jalan di mana ketika masuk. Sandi keluar menemukan jalan yang lebarnya kurang lebih 5 meter. Disitulah Sandi ditemukan oleh seseorang yang sedang melewati jalan tersebut, kemudian diantar pulang. Mendengar cerita dari Sandi, aku langsung menghubungi rekan-rekanku untuk membantu menelusuri hutan limbung. Saat itu aku bersama 8 orang rekanku. Segala perlengkapan sudah kami bawa, dari senapan, benda tajam, dan hal lain yang diperlukan. Kemudian kami berangkat ke desa di mana sesepuh yang Sandi bilang. Sesampainya di desa tersebut, sesepuh tersebut juga mengatakan tentang 4 orang yang datang, dan mereka tidak kembali. Para pemuda desa sudah mencari mereka, namun sia-sia. Jika mereka berempat tertangkap, mungkin saat itu masih belum terlambat. Sesepuh desa pun mencegah kami awalnya. Katanya akan sulit jika mencari penghuni hutan limbung. Tentunya tidak aku hiraukan sesepuh itu. Hari itu juga aku memasuki hutan. Kami 8 orang, lengkap dengan senjata masing-masing. Apa yang kami takutkan? Hari pertama kami melakukan penyisiran hutan, tidak menemukan apapun. Bahkan di hari berikutnya kami masih tidak menemukan apa-apa juga. Hanya saja kami merasa diawasi. Di hari berikutnya lagi kami juga tidak menemukan apa-apa. Namun di hari Kamis malamnya kami mulai terusik.
Tenda kami seperti dikelilingi, namun tidak terlihat sosoknya. Hanya bau-bau yang bermacam-macam. Salah satu rekanku, Iskandar, melihat seekor harimau besar yang perlahan mendekati kami. "Hoi, hoi, harimau besar itu!" Tetapi kami tidak melihatnya. Kami pun berpikir Iskandar hanya bercanda. Suara laras panjang yang dibidikkan Iskandar terdengar. "Hei, apa-apaan kau ini? Membidik apa kau?" tanyaku pada Iskandar. Iskandar berkeringat. Tatapannya serius menghadap ke depan. Aku perhatikan dengan seksama, tetap saja. Aku tidak bisa melihat apa yang Iskandar lihat. Iskandar mulai mundur, dan mundur menjauh tenda. "Minggir kalian, harimau itu!" teriak Iskandar, terus mundur jauh dari tenda. Kami tentu waspada, padahal tidak tahu juga apa yang kami waspadai. Teriak Iskandar yang tiba-tiba lenyap dari pandangan kami. Kami semakin waspada dan mulai takut. Dan sebenarnya apa yang kami lawan? Malam itu kami tak beranjak dari posisi kami hingga pagi hari. Pagi harinya kami langsung keluar hutan dan buru-buru menghampiri sesepuh desa. "Pak, sebenarnya penghuni hutan itu apa?" tanyaku kebingungan. "Sudah aku katakan sebelumnya, mereka adalah siluman. Senjata kalian tidak akan berguna. Tetapi kalian tidak mendengarkanku," jawab sesepuh. "Teman kami juga hilang. Kami harus bagaimana?" kata salah satu rekanku. "Maaf jika itu dulu mungkin masih bisa membantu kalian. Tapi sekarang di desa ini tidak ada yang memiliki kemampuan spiritual untuk memanggil mereka lagi," jelas sesepuh. Sejenak aku berpikir dan teringat seseorang yang memiliki kelebihan untuk berurusan dengan gaib. Dia adalah teman kecilku, keturunan Dayak, tetapi tidak tahu dari suku mana. Namanya Yuda Mantike. Aku langsung menghubungi dia, dan kebetulan dia sedang berada tidak jauh dari posisiku berada. Tak lama kemudian, Yuda datang. "Ada apa, Rul? Apa iya orang macam kau ini kesulitan?" tanya Yuda. Jika manusia yang aku lawan, mungkin masih bisa aku atasi. Ini sudah lain ceritanya. Bantulah kami, Kay." Aku memanggilnya, terbiasa dengan sebutan Kay. Kemudian aku pun menjelaskan apa yang telah dialami adik dan rekanku. "Maaf kawan, aku tidak yakin bisa bantu. Tapi ayolah kita coba," jawab Yuda. Yuda kemudian meminta untuk jangan terlalu banyak membawa orang. Selain akan sulit untuk penghuni hutan menampakkan diri, lebih banyak orang jauh lebih beresiko. Jadi kami hanya bertiga saja masuk hutan. Yang lain menunggu di desa. Tanpa menunggu waktu lagi, aku dan Yuda berserta salah satu rekanku, Heri, sore itu langsung masuk ke hutan. Ketika sampai di mana kami berkemah saat itu, Yuda menyiapkan ritual pemanggilan. Aku dan Heri diminta untuk memegang pundak Yuda. Aku merasakan pusing sebentar dan lalu pandanganku berubah. Kami masih di tempat yang sama, tetapi ada yang berbeda. Saat itu seakan siang hari, semuanya terlihat jelas. "Kawan, hati-hatilah. Kita berada di alam mereka, di mana mereka jauh lebih kuat," jelas Yuda. Kami percaya apa yang dikatakan Yuda. Dialah yang paling paham situasi tersebut. Kami mulai menelusuri, dan tak lama kami menemukan sebuah perkampungan yang ramai sekali orang bersorak-sorak. "Hei, bagaimana kita menerobos ke sana?"
jika ada begitu banyak penghuninya? Kataku sambil mataku tertuju ke arah depan. Kita akan menyelinap. Tunggulah sebentar. Dan jangan takut, apa yang akan kalian lihat? Jawab Yuda yang kemudian tangannya diarahkan ke langit sambil mengucapkan sebuah mantra. Kami pun tak paham apa yang Yuda katakan. Kemudian, Kora, sang panglima burung. Yuda seakan memanggil seseorang. Tak lama kemudian, datang makhluk besar yang mengejutkan kami berdua. Makhluk itu adalah seekor Raja Wali yang besar sekali. Aku mengira tadinya adalah awan. Semakin dekat, sosok itu menyerupai burung yang besar. Namun perlahan tubuhnya menyusut dan berubah menjadi seukuran manusia. Bentuknya pun tidak lagi seperti burung, tetapi mendekati seperti manusia. Bagian kepala dan kaki masihlah berwujud burung. Badan dan lengannya saja yang mirip sekali dengan manusia yang berotot. Bisa dibantu, Tuan, kata Kora dengan bahasa yang Yuda pahami. Kora, buatlah kerusuhan di sana. Aku akan menyelinap untuk menolong kawanku. Mudah untuk buat kerusuhan, tapi mereka sangat banyak. Aku tidak yakin bisa menahan semuanya, Tuan, jawab Kora. Tidak perlu kamu menahannya, apalagi bertempur. Cukup kamu alihkan mereka supaya mengejarmu, lanjut ucap Yuda. Baiklah, jika begitu Anda harus berhati-hati, Tuan. Aku akan memulainya. Kora langsung terbang menuju perkampungan tersebut. Aku dan Harry terbengong melihat makhluk Raja Wali tersebut bisa berbicara. Sungguh dunia itu luas. Mungkin dalam acara-acara di TV ataupun film seperti Lord of the Ring atau Warcraft, itu terinspirasi dari alam gaib. Jika tidak melihatnya sendiri, tentunya kebanyakan orang akan bilang semua ini hanyalah halu semata. Raja Wali itu pergi dan mulai membuat ulah. Yuda kemudian meminta peluru kami. Dia bilang, senjata kami bisa menahan mereka jika Yuda berikan sebuah mantra. Peluru kami berikan kepada Yuda. Hanya sebentar dia merapalkan mantra. Kemudian senjata kami ditempeli kertas seperti sebuah raja. Tak lama kemudian, keributan terjadi. Kora mulai membuat kerusuhan, sehingga para makhluk di sana terusik dan mulai mengejar Kora. Kami kemudian mulai menyelinap menuju kampung tersebut. Kami berjalan pelan menuju kampung tersebut, melewati rimbunnya pohon-pohon di sisi kiri perkampungan. Perkampungan itu juga seperti bangunan-bangunan manusia pada umumnya. Dari depan ada gapura dan pagar yang memanjang terbuat dari kayu. Rumah-rumah mereka pun juga dari kayu, tetapi kayunya sangat keras sekali, seperti besi. Sedangkan atap-atap rumah mereka ditutupi dengan daun-daun kering. Perlahan kami menuju ke gapura. Tampak sepi, hanya di sisi yang lain yang terlihat banyak sekali makhluk-makhluk yang bersorak mengejar Kora. Kami sudah berada di dalam dan menuju di mana awalnya para makhluk-makhluk itu berkumpul. Menurut kami, kemungkinan Iskandar dan mungkin adikku berada di sana. Kami melewati setiap rumah, di mana setiap rumah tergantung beberapa tengkorak manusia. Aku mulai merinding. Aku pegang erat-erat senjataku dan mengikuti Yuda dari belakang. Harry pun tampak tegang dan waspada sekali. Dari pertama masuk alam ini, dia tak bicara sepatah kata pun. Tiba-tiba, Yuda dengan mandau yang memang sudah diritualkan untuk membunuh jin membacok seorang anak yang tiba-tiba mendesis. Anak itu memiliki taring yang terbalik
dan berwarna hijau, yang kemudian kepalanya lepas dari badannya. "Ayo, terus jalan. Jangan gunakan senjata kalian. Nanti akan memanggil mereka," kata Yuda. Kami berdua hanya mengikuti saja apa yang Yuda katakan. Beberapa meter kami berjalan, kami mendapati beberapa kurungan yang terbuat dari kayu yang keras. Dan di antaranya di dalam kurungan itu adalah Iskandar. Aku dan Heri langsung menghampirinya. "Is, bangun," kataku sambil berbisik. "Kita buka dulu kandangnya," Heri menyahut sambil mencoba membuka ikatan di kandang dengan belatinya. Namun sepertinya Heri kesulitan. Belatinya bahkan tidak mampu menggoresnya. "Maaf, minggir sebentar," kata Yuda. Yuda mencoba membukanya dengan mandaunya. Meski tidak langsung terbuka, perlahan ikatan yang mengunci kandang perlahan terkikis dan terbuka. Iskandar masih menggunakan pakaian lengkap serta senjatanya. Hanya saja senjatanya kosong, pelurunya habis. Iskandar pun juga pingsan. Kami kesulitan juga mengeluarkannya dari kandang. Heri dan Yuda mencoba mengeluarkan Iskandar. Aku mencari di kandang lain jika saja ada adikku. Tetapi tidak ada siapapun kecuali Iskandar. Tiba-tiba Iskandar terbangun dan berteriak, "Hoi, diam, ini kami," kata Heri. Iskandar mulai tenang. Namun teriakan Iskandar menarik perhatian beberapa sosok yang kebetulan memang berada tidak jauh dari kandang. "Lari, lari," kata Yuda. Kami langsung berlari menuju gapura sebelum makhluk-makhluk yang ada melihat kami. Ada beberapa makhluk kecil di depan. Itu tidak menjadi hambatan. Dengan mudah Yuda menyingkirkan dengan mandaunya. Namun kami sudah dikejar oleh beberapa sosok dari belakang. Kecepatan mereka bukan main. Tiba-tiba saja sudah mau menggapai kami. "Manusia kurang ajar!" Sosok hijau besar mengayunkan cakar panjangnya. Beruntungnya Yuda menangkisnya. Namun Yuda terpental karena tenaga dari sosok hijau tersebut. "Kora, siluman kurang ajar, ternyata kau membantu manusia," kata sosok hijau tersebut. "Tuan, pergilah bersama kawan-kawan Anda. Akan aku tahan semampunya," kata Kora tak pedulikan ucapan musuhnya. "Baiklah, ayo kita segera pergi." Yuda berlari dan kami mengikutinya. Mungkin ada ratusan lebih makhluk yang akan segera datang. Kora pun tidak sepenuhnya bisa menahan mereka. Beberapa dari mereka tidak bisa Kora tahan dan mengejar kami. Disitulah senjata kami digunakan. Memang tidak membunuh mereka, tetapi mereka tertahan sementara dan membuat kami mampu menjaga jarak hingga kami keluar dari hutan. "Kora!" panggil Yuda. "Syukurlah, Anda baik-baik saja, Tuan," kata Kora dengan badan yang penuh luka-luka. "Bagaimana keadaanmu, Kora?" tanya Yuda. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tuan," jawab Kora. "Baiklah, pergilah dan pulihkan dirimu," perintah Yuda, yang kemudian Kora pergi. Ketika kami keluar hutan, suasana langsung berubah kembali gelap, yang artinya kami sudah keluar dari alam mereka. Kami pun tidak lagi bisa melihat Kora, hanya Yuda saja. Meskipun kami berhasil keluar dan membawa Iskandar, tetap aku masih belum mampu menemukan adikku, Denny. Apa yang terjadi dengannya? Aku mulai putus asa. Namun mendengar dari perkataan Iskandar, aku mulai yakin jika adikku masih bertahan saat itu. Jadi Iskandar sempat bertemu Denny, dan satu kawannya dikurung di tempat yang sama dengan Iskandar sebelum dia pingsan. Jadi saat itu ketika Iskandar melihat seekor harimau besar,
Dari belakang dia ditarik oleh sosok manusia besar dan bertaring. Iskandar memberondongnya dengan senapan, tetapi tidak mempan sama sekali. Kemudian Iskandar dicengkram dengan satu tangan dengan sosok tersebut dan dibawa ke perkampungan. Iskandar tidak bisa berontak. Sampai di perkampungan, dia langsung dimasukkan ke dalam kurungan. Di dalam kurungan itu Iskandar bertemu dengan Denny yang dikurung di kurungan lain. Cukup lama Iskandar mencoba untuk bicara dengan mereka, tetapi tidak merespon sekalipun. Hanya menggigil ketakutan, hingga tibalah sosok hijau besar menghampiri kurungan Denny. Denny dan temannya berteriak ketakutan. Lalu muncul sosok yang sangat mirip dengan manusia. Sosok tersebut berbeda dengan sosok-sosok yang ada di kampung tersebut. Berpakaian seperti manusia, hanya saja pakaiannya aneh. Sosok itu ada 4 laki-laki dan perempuan. Denny dan temannya dibawa sosok tersebut. Iskandar saat itu berteriak, meminta melepaskan mereka sambil menembakkan senjatanya hingga habis pelurunya. Dan salah satu wanita itu mendekati Iskandar dan mengatakan, "Giliranmu akan tiba. Kami juga akan mengundangmu di kerajaan kami." Refleks, Iskandar memukul wanita itu dengan laras panjangnya. Tiba-tiba saja tatapan wanita itu membuat Iskandar pingsan. Yang Iskandar lihat adalah wanita yang cantik seperti manusia, tetapi mata dan lidahnya seperti ular. Mendengar pengakuan Iskandar, aku berniat untuk mencari adikku. Tetapi Yuda mengatakan bahwa dia tidak mampu untuk lebih jauh lagi, yang artinya bahwa aku harus merelakan. Tiba-tiba HP Yuda berbunyi. Yuda menerimanya. Beberapa saat Yuda berbicara di telepon dan sesekali menengok ke arahku. Aku tidak tahu apa yang Yuda bicarakan. Ketika Yuda selesai telepon temannya, dia mengatakan, "Rul, mungkin temanku bisa membantu. Kebetulan dia juga ada perlu denganku dan bersedia datang kemari besok," kata Yuda. "Serius, Ke? Baguslah itu. Siapa kawanmu ini, Ke?" Aku bertanya. "Dia orang Jawa, Jogja tepatnya," jawab Yuda. "Oh, begitu. Semoga saja kawanmu bisa bantu, Ke," kataku berharap. Malam itu kami istirahat di desa setempat. Pagi harinya masih belum ada kabar tentang kawan Yuda. Saat itu mungkin masih awal tahun 2018, mungkin Maret atau April. Memang sudah lama sejak hilangnya Denny dan kawannya. Tetapi saat itu Iskandar melihat Denny dan kawannya masih hidup. Aku ragu-ragu sebenarnya. Tetapi setidaknya jika adikku meninggal, aku harus menemukan buktinya. Entah itu hanya bajunya saja atau yang lainnya, agar ibuku lebih bisa menerimanya. Sore itu datanglah kawan Yuda. Dia dari Jakarta langsung menuju ke Kalimantan. Belum lama juga kawan Yuda ini tiba ke Jakarta, karena dia dari Jepang. Namanya adalah Desta. Sore itu kami saling berkenalan, dan malam itu untuk istirahat Desta. Desta pun ada alasan kenapa dia menemui Yuda. Dia kemudian menceritakan apa yang dia alami ketika di Jepang. Dan lagi-lagi ini berkaitan dengan misteri dan gaib. Kawan Desta di Jepang katanya jiwanya dibawa oleh penunggu hutan Aokigahara, dan dia tidak mampu melawan penunggu gaib di sana seorang diri. Kemudian meminta bantuan Yuda. Selebihnya aku tidak tahu lagi obrolan yang mereka katakan. Itu sudah di luar pemahamanku. Pagi harinya kami hendak berangkat, tetapi ada hal yang didiskusikan saat itu. Yuda dan Desta berdebat mengenai cara yang harus dilakukan untuk menuju perkampungan Limbung. "Bro, akan lebih aman jika kita meraga sukma. Selain kita juga kuat, waktu kita juga sangat panjang," kata Desta. "Tetapi Harul tidak bisa melakukannya. Aku pun tidak bisa membantu," jawab Yuda. Sebenarnya memang aku yang bersikeras untuk tetap ikut. Jadi Yuda mengusahakan aku tetap ikut. Akhirnya dapat juga jalan keluarnya, meski itu berdampak seumur hidup kepadaku.
Saat itu Desta mengatakan, jika pendamping goibnya bisa membantuku untuk meraga sukma, tetapi dampak ke depannya aku akan mampu melihat makhluk goib. Aku tidak takut dan menyetujuinya. Aku pun bertanya sebelumnya, kenapa harus melakukan meraga sukma? Penjelasannya, makhluk goib itu berbentuk roh yang tentu tidak bisa kita pegang. Bisa, namun harus mengunci makhluk tersebut supaya menjadi padat. Jika hanya satu makhluk itu mudah, tetapi jika 2, 3 itu sulit, dan bahkan jika ratusan itu mustahil. Maka dari itu, meraga sukma adalah cara paling aman bagi yang sudah terbiasa. Dan ketika meraga sukma, bahkan bisa membunuh jin dengan tangan kosong. Ditambah lagi, jika meraga sukma 1 hari di alam gaib, sama saja 3-4 jam di dunia nyata. Saat itu, aku antara paham dan tidak, karena teori saja membuatku susah memahami. Kemudian, malam harinya langsung dilakukan. Kami lebih memilih untuk membuat tenda di pinggiran hutan, untuk lebih tenang dan jauh dari kebisingan. Desta memintaku untuk bermeditasi saja. Aku paham soal itu, karena aku juga belajar sedikit tentang tenaga dalam juga, cara untuk mengolah pernafasan. Aku merasakan diriku sempat terbang dan melihat diriku sendiri. Selain itu, banyak sekali makhluk mondar-mandir. Kemudian aku perhatikan kembali. Di belakang tubuhku yang sedang meditasi, ada sosok singa yang besar menyentuh kepalaku. Aku sempat panik awalnya. Tapi Desta tiba-tiba muncul. Bang Arul, dia Mbah Basil. Tenang, tidak akan menggigit. Kata Desta. Aku masih merasa aneh, seperti mengambang. Terus itu Yuda belum berhasil. Jawabku. Abang belum terbiasa saja. Yuda kita tunggu saja. Jawab Desta. Sambil menunggu Yuda, aku iseng menarik makhluk yang mondar-mandir yang membuat aku risih. Aku mampu menyentuhnya, tapi Desta menyuruhku untuk tidak mengganggunya. Yang mondar-mandir itu adalah anak-anak jin yang setiap harinya selalu bertambah 10.000. Desta juga bilang jin-jin tersebut tidaklah jahat. Jika kita mengganggunya, dia akan balas mengganggu manusia lain. Setelah Yuda berhasil, kami kemudian menuju hutan. Dan perjalanan pun dimulai. Oke, mulai dari mana ini bro? Kata Desta. Langsung saja kita ke perkampungan mereka, jawab Yuda. Jangan gegabah nak, hati-hati, Mbah Basil menyahut. Aku kaget bukan main, ternyata singa itu bisa bicara. Hehehe, tenanglah Mbah. Aku selalu hati-hati, jawab Desta. Kami mulai memasuki hutan, di mana suasana langsung berubah seketika. Hati-hati, kita sudah diawasi. Tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti, kata Yuda. Kora, sang panglima burung. Yuda pun langsung memanggil pendampingnya, dan kemudian datanglah Kora. Salam Tuan, jawab Kora. Kami kemudian lanjut berjalan menuju perkampungan tersebut. Butuh beberapa saat untuk sampai di perkampungan itu. Setelah kami sampai, kami sudah dihadang oleh ratusan makhluk yang mengerikan, yang siap kapan saja menyerang kami. Kami pun tidak lagi menyelinap seperti pertama kalinya kami datang. Kami langsung terang-terangan mendatangi dari depan. Mereka memang tidak menyerang kami, tapi dari arah belakang kami menyusul juga para sosok yang mengepung kami. Saat itulah mereka serentak menyerang kami dari depan dan belakang. Aku ketakutan pastinya. Senjata pun aku tidak ada. Yuda dan Desta pun sepertinya juga belum menyiapkan jika terjadi hal mengejutkan saat itu. Hanya pendamping mereka yang mampu melindungi. Kami merapat dan dilindungi oleh Mbah Basil di posisi depan dan Kora di belakang. Suara gemuruh langkah ratusan makhluk menghampiri kami. Suara-suara mengerikan terdengar, dibarengi dengan dentuman berat langkah mereka. Dan benturan pun terjadi. Amitabha.
Tiba-tiba makhluk yang menyerang kami terhenti oleh sebuah penghalang yang tak terlihat. Seorang biksu botak tengah duduk bersila mengambang di udara sambil merapal sebuah doa. Pandangan kami semua langsung tertuju ke arah biksu tersebut. Siapa biksu tersebut? Semakin aku jauh mengikuti langkah Yuda, semakin banyak hal yang sulit aku percaya. Aku seperti mimpi yang sedang berada di tengah-tengah pertempuran yang tidak masuk akal. Nama biksu tersebut adalah... Loh, kenapa Biswataya ada di sini? Aku tidak sadar kalau dia ikut. Apa kamu sudah tahu dari awal, Mbah? Tanya Desta. Bukan waktu yang tepat untuk bertanya hal itu, Nak. Bersiaplah, jawab Mbah Basil. Kebaikan salah satunya adalah saling menghargai dan menghormati setiap kehidupan. Dan kejahatan adalah suatu tindakan yang harus dimusnahkan. Amitabha. Biksu Hataya mengucapkan kata bijaksana yang merupakan sebuah mantra. Tangan kirinya memegang lonceng dan membunyikannya. Seketika pelindung pecah dan mementalkan ratusan makhluk yang mengepung kami. Kemudian Biksu Hataya pun turun perlahan menghampiri Mbah Basil. Desta, siapa biksu itu? Pendamping barumu kah? Tanya Yuda. Dia salah satu penunggu di hutan Aokigahara, bro. Tidak tahu juga sih aku, bro. Bisa ikut aku ke sini? Jawab Desta. Ratusan makhluk berbagai jenis yang terlempar oleh pecahan pelindung Biksu Hataya, sebagian mulai bangkit dan sebagian lagi tumbang. Kemudian salah satu pendamping Desta singa besar maju seorang diri. Katakan, di mana kalian menyembunyikan manusia yang kalian culik? Raungan Mbah Basil menggetarkan mereka. Mereka hanya diam saja, tidak ada yang menjawabnya. Amitabha. Sungguh malang manusia itu, kawan. Mereka tidak pantas untuk diberi peringatan. Mereka telah melakukan dosa yang besar. Kejahatan harus dimusnahkan. Kata Biswataya berjalan perlahan menghampiri Mbah Basil. Semakin lama makhluk-makhluk itu mulai berkumpul dan bertambah banyak. Mereka sama sekali tidak mengatakan apapun. Justru malah bersiap akan menyerang kembali. Desta kemudian mengucapkan sebuah mantra. Begitu juga dengan Yuda yang tidak mau kalah. Lagi-lagi makhluk itu datang ke arah kami, lebih ganas dari sebelumnya. Desta pun sudah selesai dengan mantranya dan langsung maju menerjang. Sonna Mantakaji, Ajiku Komaragani. Jaga jarak dariku. Tangan Desta diselimuti api yang berkobar-kobar dan langsung maju menghadang musuh. Kobaran api menyambar dan menghanguskan musuh yang menyentuh. Sementara itu, Yuda pun mengeluarkan kemampuannya. Ajian lemu, pedang kendali Panglima Sentik. Seluruh tubuh Yuda memancarkan aura hitam. Namun kedua lengannya berubah menjadi dua bilah pedang hitam. Korra, tetap berada di samping Arul. Lindungi dia, perintah Yuda. Baik, Tuan, jawab Korra. Yuda menuju di belakang kami. Setiap makhluk yang tersentuh pedang hitam Yuda langsung terpotong seperti kertas. Yuda dan Desta sudah cukup untuk menekan ratusan makhluk-makhluk yang mengepung kami dari depan dan belakang. Satu dua makhluk berhasil lolos, sangat mudah sekali disingkirkan oleh Korra maupun singa besar dan biksu tersebut. Di depanku, musuh tumbang terbakar hingga hangus, dan di belakang, semua musuh terakut-takut dan kepalanya lepas dari tubuhnya. Aku baru paham yang dimaksud Desta. Jika dalam kondisi Meraga Sukma, mereka jauh lebih kuat. Saat itu pertama kalinya kami datang. Bahkan Yuda tidak mampu menumbangkan satu makhluk besar yang menyerangnya. Tapi kini Yuda mampu memenggal puluhan lebih makhluk-makhluk mengerikan pemakan manusia tersebut.
Hanya mereka berdua saja, Desta dan Yuda, perkampungan penghuni hutan Limbung yang ditakuti dan menjadi legenda di hutan Kalimantan binasa. Yuda dan Desta tidak membiarkan satu sosok pun pergi. Kami kemudian memeriksa semua rumah-rumah yang ada. Di setiap rumah tentu ada beberapa makhluk dan anaknya. Untuk memutus jika terjadi dendam di masa yang akan datang, Yuda memutuskan untuk membantai mereka. Apakah harus memusnahkan mereka yang kecil? Gumam Mbak Basil. Amitabha. Mereka adalah siluman yang gemar memakan manusia atau makhluk lain. Memang seharusnya harus dibinasakan. Amitabha, jawab biksu Adaya. Mungkin kurang lebih ada 300-an penghuni perkampungan tersebut, termasuk yang masih kecil-kecil. Dan semuanya dibantai habis untuk mencegah timbulnya akar dendam yang berdampak kepada manusia yang ada di sekitar. Kami lanjut mencari dari rumah ke rumah dan menuju kurungan saat itu, tidak menemukan apa-apa lagi. Kampung tersebut lumayan luas, membutuhkan beberapa waktu untuk menggeledah seluruh rumah. Di ujung jalan kampung terdapat pula gapura dan jalan lurus yang kemungkinan menuju ke istana kerajaan siluman ular. Kemungkinannya. Jadi beberapa waktu yang lalu, ketika Yuda berhasil membawa Iskandar keluar, Yuda perintahkan Kora untuk menyelidiki di mana letak kerajaan yang dimaksud wanita yang mirip ular tersebut, seperti yang diterangkan oleh Iskandar. Tuan, aku menyelidiki kawasan hutan ini. Perkampungan Limbung bukanlah satu-satunya, kata Kora. Oh, benarkah? Jelaskanlah kepada kami, Kora, pinta Yuda. Jadi menurut Kora, perkampungan yang dibinasakan oleh Desta dan Yuda itu adalah sebagian kecil penghuni hutan Kalimantan. Dan yang dimaksud hutan Limbung hanyalah kawasan kecil yang memang berada di kawasan tertentu. Total ada 5 perkampungan yang semuanya menyuplai untuk kerajaan siluman ular. Kampung siluman yang kami singgahi dinamakan Limbung, berisi makhluk-makhluk hijau besar berbagai bentuk. Dan masih ada 4 perkampungan lainnya. Yang pertama, Kampung Goib Sanjay. Penghuni kampung ini semuanya hitam dan sering menculik manusia di sisi timur hutan untuk dipersembahkan kepada Raja Ular. Yang kedua, Kampung Goib Sinok. Dihuni oleh siluman burung, pemakan bangkai. Wujud mereka 30% seperti manusia dan sering menculik manusia dari arah penjuru mata angin karena mereka bisa terbang. Yang ketiga, Kampung Goib Gobak. Penghuninya adalah siluman-siluman wanita berbagai jenis dan sering menggoda manusia di sebelah selatan hutan. Kadang juga menyasar ke tempat lain. Dengan daya tariknya, manusia yang terpedaya akan dibunuh dan dipersembahkan kepada Raja Ular. Yang keempat adalah Kampung Goib Nanjo. Penghuni kampung ini adalah siluman harimau kumbang. Sangat suka daging manusia dan sering menculik manusia di wilayah barat hutan. Siluman ini terkenal ganas, mampu melemahkan mangsanya hanya dengan tatapan matanya. Dari kelima perkampungan tersebut, semuanya mempersembahkan manusia untuk Raja Ular. Aku mendengar yang dikatakan Kora. Sepertinya untuk membawa adikku kembali semakin sulit. Aku sendiri tidak bisa membantu apa-apa. Hutan Kalimantan sangatlah luas, apalagi harus mencari di tempat yang memang bukan kawasan untuk manusia. Namun, apakah Yuda dan Desta mampu untuk menuju ke istana kerajaan siluman ular? Bro, jika percabangannya seperti yang Kora katakan, aku tidak yakin loh kita bisa, kata Desta. Jika hanya kita berdua dan pendamping kita, aku juga tidak yakin sih, balas Yuda. Tidak apa-apa, terima kasih. Kalian sudah cukup membantu. Kita sudah berusaha untuk mencari. Mau bagaimana lagi jika sudah di luar kemampuan kita? Jawabku pasrah. Aku mengatakan tidak mungkin mampu jika kita berdua saja. Tapi jika ada mereka, kata Desta yang tak menyelesaikan ucapannya.
Bukannya sudah banyak yang pensiun ketika pulang dari Xinjiang? Tanya Yuda. Rama, Margareta, Rizka, Tori, dan Jaka memang memutuskan untuk pensiun. Begitu juga denganku, bro. Tapi nyatanya mereka masih sering melakukan ekspedisi, terutama Tori dan Jaka. Jelas Desta. Lebih baik kita keluar sajalah dulu. Mungkin saja mereka bisa bantu. Tentu akan lebih mudah. Lanjut Yuda. Kami pun akhirnya keluar dari hutan dan kembali ke tubuh masing-masing. Saat itu aku sangat letih sekali dan langsung tertidur. Keesokan harinya Yuda memberikan kabar bahwa akan ada temannya lagi 2 orang yang akan membantu. Aku tidak berharap lagi. Mudah-mudahan saja adikku bisa ditemukan. Malam itu di suatu tempat di Jogja, HP Jaka berdering dan telepon tersebut dari Yuda. Halo Tab, di mana sekarang? Suara Desta di telepon tersebut. Desta meminta Tori dan Jaka untuk membantu masalahnya yang ada di Jepang. Namun sebelum itu Desta mengatakan bahwa Yuda saat itu butuh pertolongan. Tori, barusan Yuda telepon. Desta yang bicara. Katanya mereka sedang senang-senang eksplor di Kalimantan. Mau ikut ndak kau? Kata Jaka. Senang-senang di Kalimantan? Di Jepang jauh lebih baik. Ndak pandai lah kau berbohong, kampret. Jawab Tori. Hehehe, sudah. Ikut ndak kau? Kata Jaka. Besok kita berangkat. Jawab Tori singkat. Paginya mereka mempersiapkan dan berangkat ke Kalimantan. Hadirnya Tori dan Jaka ditambah Desta dan Yuda, mampukah untuk meruntuhkan kerajaan ular di Kalimantan?